Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin kita bisa ketemu lagi nih. Ya, hari ini dengan Pak Ajis kita akan belajar tentang tik. Baik anak-anak, kelas 2 yang Bapak sayangi, kita mulai saja dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, anak-anak juga ikutin ya. Baca Bismillah bersama-sama dalam hati. Silakan. Oke, baik. Materi kita yang pertama yaitu tentang mengenal lingkungan belajar yang sehat. Apa hubungannya Pak sama TIK? TIK kan tentang komputer, Pak. Kok belajar lingkungan yang sehat? Iya, ternyata dengan kita belajar yang sehat, nanti dapat ilmunya juga yang sehat. Ya, dapat ilmunya tuh bagus, dapat belajarnya juga jadi bagus ya. Oh, kita lihat. Maksudnya apa sih ini kok mengenal lingkungan belajar yang sehat hubungannya dengan TIK? Nah, oke, siapa yang tahu dengan lab komputer kita? Ada di lantai berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, kita lantai 2. Yuk kita lihat ya. Baik. Nah, nih berhubungan dengan ruangan komputer ternyata yang sehat itu ya. Ini ruangan siapa kayak gini ya? Lab komputer kita kayak gini nggak sih? Enggak kayaknya ya. Oke, ini ruangannya Pak Ajis nih. Hehe, enggak. Oke, ini salah satu ruangan komputer yang wah nyaman deh kalau di sini ya. Baik, yuk kita lihat. Maksudnya apa ya? Nah, ada yang punya ruangan komputer seperti ini di rumah mungkin? Ada? Ini biasanya youtuber-youtuber nih lagi ruangannya seperti ini atau ini gamers. Oh, tuh lengkap ya. Ada dua monitor, ada laptop dua ya. Ini ada yang tahu ya speaker ya. Udah diajarin ya kelas 1 ya ini speaker. Ini ada mouse nih. Ya dulu waktu sama Pak Hafiz udah diajarin ya. Nah ini headset yang taruh di kuping ya. Ini monitornya, CPU-nya mana Pak CPU-nya? Ini ada di bawah CPU-nya ya. Ini ruangan komputer juga. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini disebut dengan lab komputer. Oh, lihatnya banyak komputernya berderet ya. Lab komputer kita kayak gini nggak? Enggak Pak, lesehan kayak di warnet. Iya nggak apa-apa, biar santai belajarnya ya. Kalau di warnet, kalau kayak gini udah biasanya udah SMP, ini ruangannya seperti ini ya. Yuk kita mulai. Nah, ruang yang sehat maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak ya ruang sehat itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, yuk kita bahas satu persatu. Baik, yang nomor satu, ruangan komputer itu atau lab komputer itu harus punya cahaya yang cukup. Cukup kayak gimana Pak? Ya penerangannya cukup. Bisa dengan lampu atau dengan jendela yang besar nih yang sinar matahari bisa masuk ke dalam. Jadi membuat mata atau monitor atau gambar yang ada di layar komputer itu jadi terlihat jelas ya. Jangan juga terlalu terang, kalau terang juga silau jadi dapat merusak mata. Oke, kita lihat. Dan jangan juga pula gelap no kayak gini nih. Ayo tuh, kalau gelap repot belajarnya juga ya. Mata jadi cepat rusak, nggak kelihatan karena terlalu terlalu kena sinar dari monitor ya. Teman-teman anak-anakku juga sekalian, kalau main HP juga nggak boleh kan tempat gelap kan, harus punya cahaya yang terang. Nah, ini nggak boleh nih ya, tuh ya, tidak boleh. Jadi cahayanya juga harus cukup ya, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, harus cukup. Oke, itu yang pertama. Yuk, yang kedua apa ya? Ruangannya harus bersih. Oh, kalau ruangan komputernya bersih, belajar komputernya juga enak. Terus peralatan komputernya juga jadi lebih lebih awet jadinya ya, tidak cepat rusak. Nah, tugas kamu nih ya, karena kamu ada di rumah ya. Jadi Pak, saya ruangan komputernya bebas di mana aja, yang apa-apa, yang penting rapi ya. Terus cahayanya cukup, dibersihin, bantu ayah bunda untuk membersihkan ruangan yang dipakai buat komputer atau ruangan yang dipakai ini laptop nih misalnya atau HP yang sedang kamu pakai nih ya. Oke,
tetap ya harus dibersihin. Dibersihin tuh apa? Dirapikan barangnya, disapu debunya, ya, dielap komputernya, jangan sampai ada debu-debu yang ada pada saat di ruangan kita belajar ya. Oke, baik. Lanjut. Coba kalau kita lihat, enak nggak nih kalau ruangan komputer belajar seperti ini? Berantakan, wajib semua, enggak, nggak mau, ya. Berantakan kayak gini, mana sehat kayak gini ya? Sebab di sini ada kecoaknya atau ada tikus-tikusnya. Waduh, bahaya banget belajar kayak begini ya. Bantu ayah bunda ya untuk rapihin waktu kamu buat belajar ya, jadi belajarnya juga enak, sehat pula kan. Kalau rapi kan enak, kalau berantakan mana enak. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang kedua, tadi apa? Ruangannya harus bersih dan rapi. Yang ketiga, udara yang segar. Wah, udara yang segar gimana Pak? Kita di luar gitu Pak belajarnya. Kita lihat kayak gimana ya udara yang segar. Nah, udara yang segar di ruangan itu mempunyai ventilasi atau saluran udara yang mengalir dengan baik. Lihat di rumahnya, apakah di atasnya ada ventilasi atau dulu sih sebelum COVID kita pakainya AC Pak, jadi sejuk gitu kan. Jadinya enak belajarnya. Nah, sekarang karena ada COVID, belajarnya juga apa tidak harus pakai AC, karena ternyata COVID kalau di tempat AC kumannya muter-muter nggak mau keluar. Nah, jadi ini dibuka semua ruangannya atau jendelanya, atau lihat ventilasinya mengalir nggak udaranya ya, sejuk ya. Boleh pakai kipas, boleh, biar udaranya segar ya, tidak panas ya. Nah, tidak panas ini pun juga baik untuk komputer, jadi komputernya juga tidak panas dan jadi awet, tidak cepat rusak ya. Oke, jadi cukup 3 itu saja kesimpulannya. Kita belajar sehat di ruangan yang sehat itu: 1, cahaya yang cukup, tidak gelap atau terlalu terang ya, cukup pokoknya ya, terlihat. Kemudian kedua, ruangan harus bersih, tidak berantakan, selalu dirapihin setelah menggunakan komputer atau laptop ya, harus dirapihin biar tidak banyak kuman ya, tidak ada debu, tidak ada kotoran-kotoran yang nempel ya. Laptop pun atau komputer pun menjadi lebih awet. Kemudian udara yang segar, biasanya udara masuk dan keluar dengan baik ya. Boleh menggunakan kipas, atau ternyata di rumah, rumah saya mah nggak ada corona Pak, boleh pakai AC nggak? Boleh, nggak pakai AC juga apa ya. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, terus ada ruangan yang baik untuk buat belajar komputer tanpa AC, itu lebih baik ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan bisa diterima, cukup paham ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang udah memperhatikan Pak Ajis menerangkan. Kalau kurang paham, nanti Pak Ajis kirim videonya, bisa diulang-ulang. Pak Ajis kan bikinnya video nih, bisa diulang-ulang ya. Terus ada tugas nggak Pak? Nggak usah ada tugas dulu dari Pak Ajis buat hari ini ya. Nanti minggu kedua atau minggu keberapa baru nanti Bapak kasih tugas. Oke? Bapak cuman minta tolong saja buat anak-anakku tetap jaga kesehatan, tetap jaga makannya, jangan kalau keluar pakai masker, cuci tangan selalu, kemudian tetap berolahraga ya, makan nutrisi yang baik, vitamin, buat biar badan kita menjadi sehat. Baik anak-anakku kelas 2, terima kasih atas perhatiannya. Salam buat ayah bunda yang menemani. Nanti materinya ini Bapak kirim berupa PowerPoint, jadi bisa disimpan oleh ayah bundanya nanti buat belajar, atau berupa PDF nanti bisa disimpan. Jadi anak-anak tidak perlu nyatet ya, tidak perlu nyatet. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.